Ibu-ibu yang berbahagia, ini Ustaz datang akan memulai dengan sebuah cerita. Bapak-bapak, ada orang jalan-jalan bersama dengan sahabatnya. Orang ini berjumpa ada dua kuburan. Siapakah orang ini Pak Ustaz? Dia adalah baginda Rasulullah SAW. Kemudian Nabi melirik kedua kuburan tadi. Kata Nabi, innahuma la yu'adziban. Sungguh dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Dan dua kuburan ini tidak diazab dengan dosa yang besar. Amal awal yang pertama, fakana yamshi bin namimah. Yang pertama ini orangnya suka fighter sound deceit. Tahu fighter? Berkelahi, sound deceit, domba, adu domba ya. Bahasa Inggrisnya fighter sound deceit. Nggak bisa bahasa Inggris orang-orang. Ya kayak gini santrinya IQ ini udah tua-tua, nggak ngerti bahasa Inggris. Suka adu domba bu. Nanti kalau ke belakang ngejelek-jelekin yang di depan. Kalau yang di depan ngejelek-jelekin yang di belakang, itu namanya adu domba. Ya, kalau ini wajar lah. Efeknya memang ngeri Pak. Orang jadi kelahi loh bu. Gara-gara adu domba itu sering begitu ya. Nah, ini naudzubillah yang pertama. Yang kedua, ini yang membuat kita jadi ternganga-nganga. Apa Pak Ustaz? Wa ammal akhar, sedangkan yang kedua, fakana yabulu wala yastanzih. Orangnya suka buang air kecil, suka beristinja, tapi istinjanya enggak bersih. Jadi gara-gara istinja saja Pak Ustadz, iya, gara-gara najis saja akhirnya orang bisa masuk neraka, naudzubillah. Dan ini hadis bukan kebetulan, karena Nabi dalam beberapa hadis lainnya beliau juga meriwayatkan Pak, kata Nabi, tanazzau minal baul, tanazzau minal baul, tanazzau minal baul, berwaspadalah engkau dari air kencing, fa inna imata adabil kubri minhu, karena kebanyakan orang diazab di kuburan gara-gara air kencingnya saja. Ya, akhirnya Nabi mengambil pelepah kurma sama Nabi, kemudian dibelah dua Pak. Setelah dibelah dua, yang setengah ditancapkan di kuburan yang satu, yang setengah ditancapkan di kuburan yang kedua. Kata Nabi, semoga selama dedaunan ini masih basah, zikir daripada pepohonan kurma ini akan memberikan pertolongan kepada orang yang ada di dalamnya. Nah, jadi ternyata gara-gara masalah istinja, maka jangan meremehkan istinja hadirinnya. Nih mohon maaf ibu-ibu, kadang-kadang orang zaman sekarang ini masalah air kencing itu kayak diremehkan gitu loh Pak. Nih apalagi bapak-bapak ini kencing sembarangan, kencingnya di belakang truknya jalan, tinggal dia kencing sendirian begitu. Ya Bu, jangan dibayangin. Astagfirullah, aku benci pikiranmu. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, pikir ibu-ibu enggak, sama aja. Ini mohon maaf ya, kita belajar fikih ini enggak ada malu-maluan. Bu, mohon maaf ya, ini demi Allah tidak jorok. Ini saya serius. Toilet itu makin ke atas, berarti kan posisinya makin mendekat dengan kemaluan. Betul? Membayangkan gambar toilet kan bentuknya miring begini. Ibu biasa BAB di mana sih Bu? Di jambannya? Enggak, bentuk toilet kalau ibu duduk, baik toilet jongkok maupun toilet duduk sama aja. Posisinya kan pasti makin ke atas, makin mendekat dengan kemaluan kan? Nah, artinya tembakannya kan makin kenceng itu. Loh, ketika tembakan itu ada, nyipratnya kemana coba? Ke bagian paha. Oke ya, gambarannya jelas ya. Pada saat ke paha, banyakkan ibu-ibu ketika istinja yang disiram hanya bagian gua hiroknya saja. Yang di bagian hanya pada wilayah kemaluannya saja. Terus yang di paha tadi gimana kabarnya coba? Ibu bawa sholat, bapak bawa sholat, apa yang terjadi? Sholat membawa najis, salatnya tidak sah di mata Allah. Wujuduhu ka'adami, keberadaannya bagikan ketidakberadaannya.